Orang yang cuci darah itu buang air kecil seminggu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputro berjumpa kembali dengan Anda, Sobat RSUD Indramayu, dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kami taping di tanggal 9 Maret 2023 yang bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia. Kesehatan ginjal untuk semua. Biasanya kami berbicara dengan para dokter di podcast kali ini, tetapi kali ini kita mengundang pasien, khususnya pasien dengan talasemia dan juga dengan riwayat hemodialisis. Dan juga ada dari BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu dan juga dokter ruangan hemodialisis RSUD Kabupaten Indramayu. Kita sapa terlebih dahulu pasien dengan talasemia, Adinda Rifki Febrian. Selamat pagi Adinda Rifki. Pagi, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan juga kita sapa dulu pasien dengan riwayat hemodialisis Ibu Dewi Rohmania. Iya, Ibu Dewi. pagi dokter. Alhamdulillah sehat. Dan kita akan mengetahui apa saja BPJS Kesehatan yang bisa berikan kepada pasien dengan talasemia dan juga riwayat hemodialisis. Oleh karena kita undang juga di sini, kita sapa dulu Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu, Bapak Rahmanto Fauzi. Selamat pagi Pak Rahmanto. Selamat pagi Dr. Stefan. Apa kabar? Luar biasa, semangat sekali nih pagi ini Dr. Stefan. Luar biasa ini. Iya. Apa kabar Sobat RSUD? Ya kita bertemu lagi, mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat selalu ya. Oke, Ya. amin ya rabbal Mantap alamin. nih. Oke, dan satu lagi kita undang juga Ketua Tim JKN RSUD Kabupaten Indramayu dan juga Dokter Ruangan Hemodialisis RSUD Kabupaten Indramayu, Dr. Johari Tony. Selamat pagi Dr. Jo. Pagi Dr. Stephen. Sehat Dr. Jo? Baik, sehat, Ini happy, dokter- bahagia. Ini Dr. Jo ini luar biasa sekali, berkali-kali diundang ke PORS, salah satu narasumber yang paling sering diundang di acara podcast kita. Favorit berarti. Favorit di offline dan online semuanya. Oke, kita membahas tentang talasemia dan juga hemodialisis. Tapi kita harus lebih tahu dulu mengenai apa itu talasemia dan juga hemodialisis. Mungkin dokter bisa sampaikan secara singkat, padat dan jelas mengenai apa itu talasemia dan juga hemodialisis. Silakan Dokter Jo. Oke, terima kasih Dr. Stephen. Saya akan sampaikan dengan bahasa yang gampang untuk dimengerti saja oleh masyarakat atau orang awam. Talasemia itu adalah suatu kelainan pembentukan hemoglobin sebenarnya, karena ada rantai alfa dan rantai beta yang tidak bisa terbentuk sebagian atau seluruhnya. Itu suatu kelainan genetik, dan itu talasemia itu adalah penyakit yang diturunkan. Biasanya dari orang tua, bapak atau ibu mereka adalah penderita talasemia minor atau carrier, sehingga anak punya kemungkinan jauh lebih besar peluangnya untuk menjadi talasemia mayor. Itu secara singkat. Kemudian hemodialisis itu adalah suatu proses salah satu jenis terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal. Ada orang-orang tertentu yang memang karena ginjalnya rusak sehingga tidak berfungsi kan. Nah, supaya ini tetap bisa survive, supaya tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dan sehat, dia perlu mengganti fungsi ginjalnya. Salah satu cara untuk fungsi ginjal itu diganti salah satu caranya adalah dengan hemodialisa atau hemodialisis sebenarnya. Orang awam mengatakan bahwa itu adalah cuci darah. Ya, memang tidak salah karena proses itu biasanya pasien seminggu 2 kali. Nah, darah yang sudah banyak racunnya atau apa itu kita proses dalam proses hemodialisis itu. Darah masukkan ke mesin, kemudian ada yang namanya dialiser ke ginjal buatan. Nah, itu disaring, dibersihkan, racun dibuang. Nah, kemudian elektrolit itu diatur ulang. Nah, kemudian cairan dan sebagainya ada yang ditarik. Nah, ya, yang bersih, yang sudah bagus, masukin lagi ke tubuh dan proses itu berulang biasanya selama 5 jam. Singkatnya 5 jam. seperti itu. 5 jam. Sekali kita hemodialisis itu 5 jam.
Oke. Ya. Gampangnya cuci darah itu Cuci darah. tidak salah kok secara awam ya, karena Ya, kan dicuci darah yang darahnya dibersihkan lagi. Oke. Yang banyak zat-zat yang sudah tidak bagus, yang sudah tidak baik. Aha. Nah, itu kan biasa kita buang melalui ginjal. Betul. Nah, karena ginjalnya tidak berfungsi, bagaimana caranya untuk membuang itu? Salah satunya dengan cuci darah, hemodialisis itu. Oke. Begitu, Dr. Stephen. Siap. Oke. Oke, dan kita sudah hadirkan di sini terjawab pasien dengan riwayat thalassemia dan juga riwayat hemodialisis. Kita akan berbincang lebih jauh lagi testimoni pasien seperti apa yang Baik. dirasakan dan apa saja yang dikeluhkan pasien selama ini ketika menderita penyakit seperti itu dan penanganannya seperti apa. Pertama-tama kita tanyakan dulu kepada Adinda Rifki Febrian, Ya. pasien dengan thalassemia. Rifki, boleh ceritakan kepada Sobat RSUD Indramayu apa yang dirasakan atau sejak kapan sebetulnya Rifki terkena thalassemia? Sejak 7 bulan yang lalu. Sejak 7 bulan. 7 bulan usia 7 bulan. Iya. Usia 7 bulan terkena thalassemia. Oke, kata orang tua seperti itu. Apakah ada orang tua yang memiliki riwayat yang sama? Nggak ada, cuma satu-satunya. Satu-satunya saja. Orang tua tidak ada yang memiliki thalassemia, tapi Rifki menderita thalassemia. Oke. Apa saja yang dirasakan? Kadang pusing, Oke. lemas, kadang linu. Iya. Udah itu aja. Itu bayangannya. Sekarang usia berapa? 18. Sekarang usia 18 tahun. Oke. Berarti selama 18 tahun ya? Iya. Oke, berarti dari 7 bulan Dari sampai 7 bulan. 18 tahun, kurang lebih 18 tahun ya menderita thalassemia. Sekarang ada yang dirasa nggak? Ketika Ada. datang ke podcast, apa happy ketemu dengan kita di sini? Happy ya? Happy. Oke. Berarti selama 18 tahun survive dong. Udah Bertahan. bertahan. Sekolah tetap sekolah. Sekolah tetap Olahraga bisa. bisa. Kegiatan sehari-hari Bisa. bisa. Kayak teman-teman semuanya, teman-teman sebayanya. Ada kendala-kendala nggak selama Nggak ada. kegiatan sehari-hari? Tidak ada. Oke. Kan menderita thalassemia nih, ya kan? Apakah rutin datang ke rumah sakit? Ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Melakukan apa di rumah sakit? Ya pelayanan. Apa yang diberikan oleh rumah sakit kepada Rifki? Ya Tempatnya apa? Rifki di transfusi? iya. Transfusi. Transfusi, Oke. ya. Setiap 2 minggu sekali ditransfusi di RSUD di sini. Iya. Selama 18 tahun. 2 minggu sekali berarti 2 kali sebulan dong. Iya. Dalam 18 tahun dan survive. Ada perasaan ini nggak? Perasaan seperti apa namanya? Males gitu? Enggak. Nggak ada. Datang terus-terusan tanpa apa namanya, nggak ada rasa aduh saya capek nih, Enggak. teman-teman yang lain kok fun-fun aja, saya harus setiap 2 minggu sekali itu harus datang ke RSUD untuk mendapatkan transfusi darah. Apakah ada perasaan capek? Enggak. Tidak ada, berarti tetap semangat ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ini. Oke. Sekarang kita beralih ke Pak Rahmanto selaku Kepala BPJS Kabupaten Indramayu, BPJS Kesehatan. Pak Rahmanto, apa sih yang bisa diberikan atau yang sudah diberikan dan bisa diberikan oleh BPJS Kesehatan Indramayu khususnya gitu kepada pasien-pasien dengan thalassemia, kepada Rifki dan juga teman-temannya? Iya. Baik, jadi Dr. Stefan dan juga Sobat RSUD, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah kita mulai dari tahun 2014, ini merupakan salah satu program pemerintah yang hadir sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, di mana setiap warga negara mempunyai jaminan kesehatan. Dan tentu saja kita ketahui kesehatan ini baik dari yang biayanya murah sampai yang berbiaya tinggi. Nah, di sini alhamdulillah kita hadirkan dari pasien hemodialisa dan juga thalassemia yang menjadi salah satu kategori penyakit dengan biaya tinggi. Tingginya itu bukan hanya karena 1-2 kali, tapi sepanjang hidupnya harus terus melakukan terapi yang tadi sudah diceritakan. Nah, inilah yang menjadi amanat pemerintah sehingga untuk seluruh warga negara, jika mengalami suatu penyakit katastrofik, mungkin begitu bahasanya ya, penyakit yang berbiaya tinggi, negara hadir. Negara hadir dengan memberikan jaminan kesehatan. Mungkin Rifki ini dari peserta BPJS yang iurannya?
Yang pemerintah. Oh, yang bantuan pemerintah. Oke. Ya. Dan Bu Dewi Dari perusahaan suami. dari kerja di perusahaan. Nah, jadi artinya memang dengan sistem iuran yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi bisa dimanfaatkan. Dan ini yang menjadi kesyukuran buat kita semua ya. Yes. Orang-orang yang sehat, yang merasa selama ini harus bayar BPJS begitu, ya itu tidak bisa dibandingkan ketika kita melihat bahwa uang yang dibayar iuran mudah-mudahan bisa membantu pasien-pasien yang sakit. Oke. Begitu. Jadi kalau dihitung, saya kan sehat, ngapain bayar iuran gitu kan? Yes, Biasanya seperti betul. itu. Banyak yang begitu Pak Betul. Rahmanto, ya. Tapi ketika mereka datang ke rumah sakit, itulah saudara-saudara kita yang dibantu oleh iuran yang kita bayar selagi sehat. Oke, malah dosen saya waktu saya ingat sekali pada saat kuliah, ketika point of view BPJS, Ya. saya memberikan uang segini untuk membantu yang lain, gitu kan? Dan saya memberikan uang segini itu untuk kesehatan saya. Artinya dengan begitu, ya saya sehat. Betul. Seperti itu. Jadi untuk ada prinsip gotong royong di sana. Iya, betul. Itu dia. Dan memang untuk pasien-pasien dengan thalassemia yang kata Pak Rahmanto itu seumur hidup, Iya. itu semuanya di cover BPJS. Iya, begitu. Sesuai dengan regulasinya tentu saja karena kami ini instansi pemerintahan juga, Oke. sehingga kita mengikuti regulasi dari peraturan Menteri Kesehatan, Aha. di mana salah satunya adalah untuk pengobatan thalassemia dan hemodialisa itu ya kita laksanakan dan kita bayarkan kepada rumah sakit sesuai dengan regulasi gitu. Jadi termasuk pengobatan pengobatan di thalassemia maupun di cuci darah atau di hemodialisa ini ya sesuai dengan regulasi kita bisa cover semua. Oke. Begitu. Bersyukur sekali ya. Tapi semuanya Rifki ya bisa di cover oleh BPJS, peserta BPJS dari pemerintah, yang mana setiap transfusi semua di cover oleh BPJS gitu. Biasa berapa labu kalau transfusi? Kadang 2, kadang 3. 3 labu. Oke. Setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali. Oke. Kita beralih dulu kepada pasien yang sudah hadir di sini juga, pasien dengan riwayat hemodialisis, yakni Ibu Dewi. Iya dokter. Ibu Dewi kayaknya namanya sehat-sehat aja, seger-seger. Nggak kelihatan seperti orang yang punya riwayat hemodialisis. Iya, alhamdulillah. Biasanya kan hemodialisis kan orangnya lemas gitu kan. Bu Dewi ini sering sekali. Apa tipsnya Bu Dewi? Nggak ada utang atau Betul juga ya. gimana? Bisa share kepada masyarakat RSUD, Sobat RSUD? Iya, makasih dokter. Saya sehari-hari sebenarnya ada kegiatan sedikit di rumah gitu ya. Kayak online gitu dok, pembayaran online. Lumayan buat kegiatan saya sehari-hari di rumah gitu kan. Jadi sekalipun saya menjalani hemodialisa, tapi saya tetap bisa kegiatan sehari-hari itu ada gitu. Jadi tetap aktif, maksudnya nggak terlalu berat, cuma ada kegiatan buat aktif gitu dok. Oke, selain selain bekerja online seperti itu, apa ada pekerjaan tetap yang lain yang dilakukan Udah nggak di rumah. di rumah? Sebelumnya? Tetap nggak ada. Oke, berarti memang ibu rumah tangga yang aktif jualan online. Seperti ada kegiatan yang menghasilkan. Oke. Ibu kalau boleh tahu sudah berapa lama mengalami atau menjalani terapi hemodialisis? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Kenapa Ibu bisa diceritakan pada kami? Saya tuh awalnya dari preeklamsi anak kedua dokter. Anak kedua itu beberapa tahun sebelum hadir sebenarnya ya. Terus otomatis itu konsumsi obat itu ya dok, hipertensi, karena hipertensi kan. Ya. Otomatis itu kan lama, akhirnya sampai ngedrop istilahnya. Tahun 2014 itu saya ngedrop, yang benar-benar ngedrop itu harus cuci darah gitu kan. Sudah harus cuci darah. Diagnosa dokternya udah jangan sampai tidak cuci darah gitu kan. Tahun berapa itu Ibu? Ingat nggak? 2014. 14. Iya. Ambil anak kedua. Iya. Oke. Akhirnya memang harus cuci darah dan jalani. Mungkin awal-awal berat ya dokter. Beratnya dalam artian saya belum tahu ini hemodialisa itu seperti apa. Sampai-sampai beberapa kali saya mengalami yang namanya sesak napas berat. Dokter Jo tahu. Sampai benar-benar yang udah yang istilahnya susah banget napas gitu ya. Tapi kemudian saya mulai mempelajari, paling tidak, saya harus seperti ini. Istilahnya saya pengen sehat gitu kan. Harus minum dengan takaran paling tidak gitu kan. Saya harus
yang merasa badan saya kurang enak dimakan ke saya atau diminum ke saya gitu, saya stop gitu kan. Oh berarti ini nggak boleh, ini jangan. Paling buat warning ke badan saya aja seperti itu. Jadi misalnya ngerasa udah nggak enak, saya stop. Kayak kegiatan juga kalau misalnya saya ngerasa capek, saya istirahat dok. Oke. Jadi biasanya 1 hari menjelang HD itu saya istirahat. Mengurangi aktivitas. Karena memang udah mulai ngedrop tuh kalau misalnya ini mah kayak baterainya ngedrop gitu dok. Iya kayak gitu. Jadi udah beda aja gitu, badannya udah beda. Jadi memang harus istirahat gitu. Pantangan-pantangan apa saja kah yang kata dokter tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dimakan dan sebagainya? Sebenarnya kalau pantangan sih banyak. Cuma kan kalau misalnya dulu kan buah gitu kan, buah sayur. Tapi karena pas dimakan ini buah sayurnya nggak apa-apa gitu, masih bisa dinikmati karena saya kan suka cek kalium tuh. Kalium dalam kondisi bagus. Kita bisa makan tuh buah sayur tapi dalam istilahnya batasi, tetap dibatasi. Ada batasnya, makan saya makan. ada limitasinya ya? Iya, saya makan buah, makan sayur, terus minum. Tapi saya lebih berani minum air putih dibanding minum kayak teh gitu kan saya batasi. Saya minum teh sesekali kalau misalnya ngerasa agak drop gitu badan, lemes atau apa, saya minum teh. Tapi saya suka ini, kalau misalnya buah sayur, intinya dibatasi aja paling dokter. Membatasi. Yes. Itu berarti, ketika 2014 dengan PEB preeklamsi berat, ketika hamil anak kedua, setelah itu dinyatakan oleh dokter harus cuci darah. Terus-terusan? Atau hanya karena PEB saja apa punya? Enggak, langsung terus. Oke, jadi PEB, diagnosis PEB, dan setelah itu terus-terusan harus hemodialisis. Iya. Sempat dokter Jo juga ngasih apa ya istilahnya? Udah Bu Dewi dicoba 1 minggu 1 kali, udah pernah. Itu 1 minggu 1 kali berjalan sekitar 2 tahun ya dok. Berjalan sekitar 2 tahun ternyata nggak bisa. Mulai ngedrop lagi tuh, sesak napas berat. Paling gejala yang paling dirasakan atau keluhan yang paling dirasakan itu sesak. Ketika ini. Iya. Sesaknya seperti apa Bu? Sesak. Yang benar-benar cari napas susah gitu. Kayak orang tenggelam ya? Iya. Seperti orang itu. Karena mungkin waktu itu belum ngerti yang istilahnya cairan terlalu banyak masuk. Dokter tahulah masuk paru-paru itu dok kemarin itu, otomatis kan jadi kan sesak dari paru-paru itu, banyak cairan yang masuk gitu kan. Jadi otomatis yang tadinya sama dokter boleh 1 minggu 1 kali dicoba observasi dokter itu kan sekitar 2 tahun, tapi akhirnya sampai 3 kali pernah. Oke. 3 kali. Dalam seminggu? Iya, 1 minggu 3 kali. Itu berjalan sekitar berapa bulan? 3 kali. Setelah kondisi lumayan bagus, kita kembali lagi ke 2 kali dokter. Oke. Berarti sudah 9 tahun mengalami atau menjalani terapi hemodialisis. Setiap minggu 2 kali. 2 kali, hari apa aja Ibu? Senin Kamis. Senin dan Kamis. Oke. Apakah pernah ada merasakan stres? Awal sih iya. Di awal-awal itu iya, Kan yang nggak terima gitu ya. 5 jam. Iya. Kan makan waktu 5 jam dalam sehari itu. Tapi dokter Stephen nggak tahu kalau kita di ruang HD itu dalam 5 jam happy. Bagaimana bisa happy? Ketemu teman, kita sama-sama merasakan sakit yang sama gitu kan. Kita bercanda bareng di situ, kita makan, kita bawa bekal. Bekal juga. Bawa bekal, kita makan di situ bareng. Boleh makan juga? Iya. Boleh. Boleh sambil makan. Terus kita bercanda di situ bareng. Kadang kita pakai earphone gitu, denger musik. Oke. Jadi dibikin santai dok. Sama dokternya juga begitu. Dokternya juga begitu. Oke, sama dokter begitu. Dokter Jo, saya penasaran. Apa yang selama ini di RSUD Kabupaten Indramayu dilakukan supaya pasien happy di ruangan hemodialisis? Saya jelaskan sedikit dulu, biar Sobat Indramayu juga tahu. Kondisi seperti Bu Dewi yang seminggu harus 2 kali, kita coba membayangkan seminggu 2 kali. Setahun itu 52 minggu. Artinya Bu Dewi harus cuci darah setahun 104 kali.
104 kali dikalikan 9 tahun. Bu Dewi sudah menjalani dalam tanda petik ini ritual ini 900 kali lebih. Oke, Ya, seribu nah, ya. jadi Sobat Indramayu, masyarakat juga perlu tahu bahwa, nah, itu semua ditanggung. Bu Dewi kan nggak ini, dan kita bisa membayangkan kurang lebih sekali cuci darah itu menghabiskan biaya berapa. Nah itulah negara hadir, BPJS, JKN hadir di situ. Nah, kami menyadari bahwa pasien-pasien hemodialisa yang harus rutin 2 kali seminggu itu tidak gampang. Pertama bosan. Kemudian hemodialisa kan mengeluarkan darah dan sebagainya untuk masuk ke mesin. Untuk masuk ke mesin itu kan memang harus ada akses dan itu memang harus ditusuk. Ya, jadi tapi karena Bu Dewi sudah rutin, nah kita bisa mengerti. Kenapa? Terutama saya perawat ruang hemodialisa, kita ini seperti keluarga. Kami dengan Bu Dewi, dengan pasien-pasien lain seperti keluarga. Seminggu ketemu 2 kali. Belum tentu keluarga kita yang agak ini kita bisa ketemu 2 kali seminggu. Dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, kita berinteraksi ya. Ya, jadi supaya apa? Supaya tidak bosan. Ya, teman-teman pasien juga punya semacam komunitas, bercanda. Saya ke pasien saya juga supaya tetap semangat. Nah, biar kita itu dikangenin oleh pasien sebenarnya. Dan kita juga kangen kepada pasien-pasien kita. Saya kalau ada keperluan 1-2 kali saya berhalangan tidak visit, pasien itu pasti akan, dokter kemana? Kangen nih. Wah. Aku padamu biasa. Itu biasa saya kan. Ya. Saya juga menyediakan diri untuk dibully sama pasien. Gak apa-apa. Kan kita bercanda. Oke. Ya, jadi tiap kali datang tuh ada sesuatu yang mungkin ada yang ditunggu atau ada pasien, dok minta coklat. Nah, mungkin Dokter Steven tidak pernah mengalami atau mendengar saya beliin nasi padang ke pasien saya. Dok mau nasi padang? Oke, saya bilang saya pesanin. Oke, saya pesanin. Wow. Dok mau coklat? Ya saya suruh ini beli coklat. Pernah saya juga kan ada mengalami ini di mata dia selalu ditutup pakai has. Kenapa sih kayak itu? Saya sampai beliin sunglass. Oh, pakai aja, saya bilang gitu. Pakai aja, nggak apa-apa, supaya apa? Happy kan? Nah, karena kita menyadari, kita tahu bahwa seminggu 2 kali rutinitas itu sebagai manusia biasa ada rasa bosan, ada rasa ini. Pelayanan ke pasien kan tidak semata-mata dari segi medis saja. Ya, di luar hal-hal yang medis itu penting. Jadi pasien datang juga merasa ya, dia keluar dari rutinitas sehari-hari dari rumah ya. Ya, ini saya ketemu ibu ini, saya ketemu bapak ini, saya ketemu dokter Jo misalnya, atau saya ketemu perawat. Kita bercanda. Jadi 5 jam itu tidak terasa. Nah, seperti itu. Saya yang kebayang ya sebagai orang normal ya, katakanlah seperti itu. Harus spending time 5 jam selama 2 kali dalam 1 minggu itu strugglingnya seperti apa gitu. Apakah di awal-awal merasakan seperti itu, Bu? Di awal-awal ketika didiagnosis begini dan harus terapi hemodialisis selama seterusnya. Iya, mungkin awal-awal pernah merasakan kayak gitu ya, Dok. Denial tadi, penolakan. Iya, pernah. Iya. Sangat-sangat nolak istilahnya mah. Udah yang malah pernah bolos istilahnya. Nggak HD, iya. Pernah bolos, ya, istilahnya nggak nerima gitulah. Awal-awal tuh nggak nerima. Jadi pokoknya nggak berangkat, nggak bolos HD lah istilahnya. Terus tapi diingat lagi, ada loh yang lebih lama dari saya, masih bisa bertahan, masih bisa sehat, terlihat masih sehat gitu kan. Lah saya baru awal gitu kan, saya cobalah harus bisa, akhirnya kan gitu kan, saya harus bisa gitu kan. Saya punya anak gitu kan, yang udah harus saya istilahnya apa ya, harus saya didik gitu kan, masih perlu saya gitu. Jadi itu semangat dari awal. Akhirnya tiap berangkat HD ya saya bikin enjoy aja, ketemu dokter yang baik gitu kan. Dokter selalu jadi bahan candaan kalau masuk ruangan pasti. Jangan-jangan pura-pura HD bareng sama dokter Jo. Jadwalnya tiba-tiba hari Rabu datang, bukannya bukan dokter Jo aja. Kan pernah.
Iya, Beda iya. hari. Oke. Berarti sudah 9 tahun mengalami atau menjalani hemodialisis. Iya. Dan apakah semuanya di cover oleh BPJS Pak Rahmanto? Iya, jadi memang itu menjadi salah satu manfaat dari JKN. Ya, manfaat dari JKN, baik thalassemia maupun HD, memang itu sesuai indikasi medis, ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan, tentu saja kita bisa menjamin semuanya. Termasuk yang katastrofik tadi. Termasuk yang katastrofik. Oke. Ya, justru saya ingin melihat dari sisi kemudahan. Ya. Aha. Karena ini rutin ya, apalagi Mas Rifki atau teman-teman yang thalassemia ini 2 minggu sekali dan pasien HD juga seminggu 2 kali, Oke. maka dari BPJS Kesehatan ini kemarin meluncurkan untuk penerbitan rujukan Oke. itu tidak perlu berulang ke FKTP. Oke. Begitu. Jadi langsung. ya, jadi selama masa rujukannya habis tetap bisa diperpanjang langsung di rumah sakit. Oke. Begitu. Betul ya Bu ya? Iya, Ya. betul. Sudah berjalan kan di rumah Sudah sakit? berjalan sudah beberapa bulan yang lalu. Jadi dari tahun kemarin ya, Dok? Iya, Dari tahun betul. kemarin. Iya. Ada di ruangan langsung bisa rujukan ambil di situ, udah langsung bisa HD. Iya, thalassemia juga. Iya. Ya, jadi artinya kita berupaya beberapa penyakit kronis ini tidak harus berulang mendapatkan rujukan dari FKTP. Jadi itu menjadi salah satu upaya kami juga. Oke. Karena toh kalau dari FKTP tetap saja harus dirujuk ke rumah sakit lagi. Yes, gitu. betul. Ya, Berarti dengan kata lain, dengan adanya BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, pasien dengan seperti Rifki dan juga Bu Dewi, itu tinggal datang bawa diri saja. betul. Bahkan kita sudah coba pakai fingerprint ya. Pakai fingerprint. Oke. Jadi nggak, kalaupun mau dibawa kartunya, KIS atau KTP ya tetap boleh silahkan. Yes. Tapi sekarang dipermudah lagi bawa jari. Oh, jadi saja. Tinggal Untuk pakai fingerprint, data keluar semua dan langsung Iya. dilaksanakan terapi. Gitu. Oh, luar biasa sekali. Oke. Rifki, thalassemia dari sejak usia 7 bulan, sekarang usia 14 tahun. Gitu kan. Apakah selama 18 tahun ini tiba-tiba ada merasakan membanding-bandingkan diri dengan teman-teman? Adakah seperti itu? Ada. Ada. Apa yang dirasakan? Apa yang dikeluhkan? Ya cepat. Ya apa ya? Suka membanding-bandingkan diri. Oh, saya ini dengan pasien dengan thalassemia saya nggak normal nih. Sedangkan teman-teman saya itu bisa tanpa transfusi, bisa pernah merasakan seperti itu? Ya. Oke. Tapi tetap stay strong sampai sekarang. Kalau kesulitan transfusi ada nggak selama ini? Gak ada. Ke darah ada? Nggak ada. Maksud saya Darah selalu ada itu. Darah tersedia. Golongan darah apa? Rifki? Oh, Oh, itu pendapatan darahnya dari TNI. selama ada nggak waktu-waktu tertentu susah gitu ada darahnya? Ya susah. Biasanya kapan? Lagi bulan puasa. Oh, puasa. karena yang donor sedikit. Yang donor pas Iya. puasa lemas. Iya. Kayaknya nggak ada yang Nah itu gimana biasanya kalau pas lagi persediaan darahnya tidak mencukupi? Hah? Gimana? Lemas. Bukan, maksudnya untuk mendapatkan darahnya lagi gitu Iya. dari mana gitu? Kan kosong di TP mesti harus transfusi kan? Iya. Gitu Dari kan? pendonor. Dia pendonor. Oke. Biasanya bawa keluarga, ya, ada untuk membantu. komunikasi Iya, grup ya. iya. Ada komunitas nggak Ada komunitas. antar teman-teman yang menderita thalassemia Ada. juga? Ada. Hmm. Gitu. Iya. Di sana apa yang dilakukan? Ya bahas thalassemia. Ya, maksudnya apa yang dilakukan dengan teman-teman? Saling support kah? Ya saling support, saling semangat. Oke, saling semangat, menyemangati. Oke, paling kecil dalam ini yang pernah Rifki temui dan kenal pasien thalassemia umur berapa? Umur 7 bulan. Bayi ada? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oke. Dia pun harus transfusi juga sama Iya. seperti Rifki ya. Iya. Berarti sebagian besar anak-anak mungkin ya? Iya anak-anak. Oke. Tapi sekarang udah usia 18 tahun, Iya. stay strong, survive sampai sekarang. Itu kan masalah-masalah tidak ada yang berarti, tidak ada kendala yang gimana-gimana, Iya. dan tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik dari RSUD dan juga BPJS Kesehatan. Nah, kalau sekali transfusi seperti hemodialisa berapa lama? Berapa lama? 1 hari. Dari berapa Sehari jam gitu atau kan? Kalau berapa jam? hemodialisa 5 jam. Bu Dewi kan 5 jam satu Iya. kali transfusi. Cinta 6 jam. 6 jam. 6 jam. Satu labu atau semua labu? 1 labu. Oh. Oke, siap. Oke,
Ibu Dewi, ketika sudah menjalani hemodialisis, gitu kan, apakah ada kegiatan-kegiatan yang terganggu? Ya, sedikitnya ada sih. Jadi paling tidak ada pembatasan kegiatan. Kalau sudah merasa nggak enak, biasanya lemes. Biasanya lemes itu kalau mulai menjelang HD lah, paling tidak ada sesak, ada lemes gitu. Sesak sih enggak, cuma apa sih, agak nggak enak aja gitu dok. Badannya ngerasa nggak enak aja. Biasanya karena urium tinggi ya dok, biasanya kayak gitu. Urium tinggi, mungkin jadi uremik kalau istilahnya kita. Kalau menjelang HD itu kan biasanya uremik. Udah, pokoknya istilahnya membatasi kegiatan itu. Apa aja pokoknya dibatasi kegiatan. Oke. Membatasi diri, iya. Membatasi diri ya. Iya, yang dilakukan. istilahnya. Kalau sebisa mungkin. Iya. Tapi kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti layaknya ibu-ibu pada Iya, umumnya masih bisa melakukan. Ya kayak misalnya mencuci, memasak gitu, beres-beres rumah, itu masih Bisa dilakukan. masih bisa. Iya. Tanpa kendala yang berarti. Iya, alhamdulillah masih. Tidak ada kendala yang seperti Iya. itu. Masih. Oke. Kan biasanya pasien dengan pasien dengan hemodialisis gitu kan, ada lemes, ngeluhnya saya kok bisa Memang masing-masing pasien ada ini dok, ada yang nggak apa-apa, yang satu nggak apa-apa. Kondisinya masing-masing beda sih. Mungkin dokter lebih tahu lah. Ya, Jadi, sebenarnya individual. Oke. Individual. Tapi kadang-kadang karena begini, memang pasien-pasien cuci darah, pasien dengan gagal ginjal kronis, CKD ya, itu kan memang ada pembatasan terutama dari makan, dari minum. Nah, itu yang paling sulit buat pasien sebenarnya. Karena apa? Minum saya nggak tahan dok. Nah, padahal tidak boleh minum banyak. Dok, kenapa tidak boleh minum banyak? Kita tahu bahwa orang dengan gagal ginjal kronik itu ginjalnya sudah rusak. Ginjal rusak itu artinya apa? Dia tidak akan memproduksi urin. Oke. Dari ginjal rusak karena tidak bisa menyaring dan sebagainya. Jadi apa yang terminum, apa yang termakan, tentu makanan segala itu pasti ada airnya. Itu semua tertimbun. Kenapa kita perlu membatasi minum? Karena apa? Kita banyak minum, mungkin kita akan banyak kencing ya istilahnya kan. Kita akan banyak kencing. Tapi orang dengan gagal ginjal kronis yang ginjalnya rusak, air kencing itu nggak diproduksi. Urin itu tidak diproduksi. Apa yang terjadi? Yang masuk adalah tertimbun. Iya. Masuk itu tertimbun. Kita normal sehari-hari kita buang air kecil berapa kali sih? Mungkin 5, 6 kali, bahkan 10 kali. Nah, istilahnya orang yang cuci darah itu buang air kecil seminggu 2 kali. Sangat sedikit sekali. Nah, kenapa perlu pembatasan cairan? Karena saat dia dilakukan hemodialisis, itu selain racun kita buang, kelebihan air kita tarik. Airnya juga kita buang. Tentu hal demikian itu tidak fisiologis kan. Ya, makanya perlu pembatasan. Makanan-makanan tertentu itu juga nggak boleh. Karena apa? Makanan-makanan atau minuman yang penuh dengan kalium tinggi, contoh pisang. Pisang itu kaliumnya tinggi. Itu kaliumnya jadi hiperkalemi, itu yang sering kita temukan adalah apa? Jadi udem paru akut. Paru-parunya kerendam. Ya. Udem paru akut. Itu bisa menyebabkan kematian mendadak. Oke. Irama jantung bisa terganggu dari hiperkalemia dan sebagainya. Oke. Ya, jadi itu yang paling tidak mudah untuk pasien-pasien gagal ginjal kronis, karena harus membatasi. Kita tahu di Indramayu ini cuaca cukup panas ya, cuaca cukup panas, tentu butuh banyak minum. Kalau orang normal banyak minum, kalau kelebihan cairan kita buang lewat buang air kecil misalnya. Tapi kalau orang gagal ginjal itu tidak bisa dibuang. Jadi kenapa kadang-kadang kita melihat orang gagal ginjal itu kemudian kaki bengkak, ada cairan di perut, atau sampai cairan di paru-paru, itu yang bikin sesak. Dan saya sudah banyak sekali melihat pasien-pasien dan udem paru akut. Terbayang itu seperti orang tenggelam. Mau nafas tapi nggak bisa nafas karena paru-parunya penuh cairan. Satu-satunya jalan kondisi udem paru akut itu gimana dok? Misalnya, itu harus cuci darah. Saat cuci darah, kelebihan cairannya kita tarik. Nah, orang kan bilang kadang-kadang orang kelebihan cairan, tapi kalau dia memang buang air kecilnya masih normal, kita bisa kasih obat kan, diuretik kan, sehingga dia banyak kencing. Kalau untuk pasien dengan gagal ginjal kronis, kita kasih diuretik, kencingnya tidak ada. Kencingnya tidak ada. Bagaimana cara mengeluarkannya? Harus cuci darah. Makanya di Rumah Sakit Indramayu kita juga sering juga mendapat pasien yang harus dilakukan cuci darah
Sito, Pak. Ya. Jadi tengah malam memang kalau perlu, kita siap. Oke. Perawat saya telepon. Jam 12 malam harus mulai, kita mulai. Karena apa? Ini masalah menyelamatkan nyawa. Nah, ya, kalau kita tidak melakukan seperti itu, pasien yang kerendam ya lama-lama tidak akan tertolong. Fatal ya. Ya, justru itu. Jadi harus hati-hati. Ada lagi satu, sekedar informasi buat masyarakat. Selain cuci darah yang pakai mesin, ada yang namanya CAPD. Apa itu? Continuous Ambulatory Peritoneum Dialysis. Oke. Sebenarnya. Nah, itu cucinya gimana, Dok? Jadi, selaput perut kita, peritoneum kita, itu dipakai sebagai penyaring untuk membuang racun. Jadi, itu bisa dilakukan di rumah. Cairan masukin, pasang kateter, dan pasang insersi kateter itu pun ditanggung oleh BPJS. Oh. Nah, itu pasang, ada kateter atau selang, masukin cairan ke dalam ini, kemudian cairan ada di rongga peritoneumnya kita, peritoneum pasien tersebut. Nah, nanti setelah 4 jam apa 5 jam, itu dibuang, itu racun terbuang. Jadi, yang bersangkutan, pasien tersebut bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Cairan masuk, dia kunci, ada di dalam rongga perutnya, nah, proses itu 4 jam, 5 jam, kemudian racun ketarik, tinggal dibuang. Sambil aktivitas. Sambil aktivitas, itu dia tentu. Dan itu lebih fisiologis. Kenapa lebih fisiologis? Racun itu dibuang 4-5 kali kan, 4 kali sehari, istilahnya nih. Ya. Ya kan? Beda dengan kalau memang harus hemodialisis dengan mesin. Dalam tanda petik nih, racun itu dibuang 2 kali seminggu. Ya, tapi memang ada persyaratan untuk CAPD. Nah, seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya adalah bagaimana kita mencegah. Itu jauh lebih penting. Kita semua tahu bahwa penyebab gagal ginjal kronis, itu penyebab gagal yang terbanyak literatur. Yang pertama itu adalah diabetes. Yang pertama adalah kencing manis. Berarti berhubungan dengan pola gaya hidup kita. Yes. Yang kedua itu hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol lama-lama akan menyebabkan selain jantung gagalan di ginjal. Yang ketiga itu bisa batu ginjal. Jadi hati-hati. Minum segala juga harus banyak ya supaya ini batu ginjal penyebabnya. Yang keempat itu infeksi, glomerulonefritis akut dan sebagainya yang tidak tertangani dengan baik. Kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa mencegah, itu jauh lebih bagus daripada kita harus mengalami proses cuci darah yang demikian. Yep. Banyak sekali masyarakat, Dok, Ibu ada hipertensi, Bapak ada hipertensi. Saya tidak merasa apa-apa, Dok. Saya tidak pusing dan sebagainya. Kita semua tahu bahwa hipertensi itu 70% tidak ada gejala. Tapi harus ditensi secara rutin. Kemudian kalau memang hipertensi, dia perlu konsumsi obat. Konsumsilah obat sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah apa? Masyarakat kemudian bilang, kalau kebanyakan obat, saya takut ginjal saya rusak. Itu salah. Saya justru selalu ngomong ke pasien saya, kalau tidak minum obat, justru ginjalnya akan rusak. Ya, untuk obat kronis. Betul. Dokter memberikan obat itu dosisnya sudah ada aturannya. Tentu semua sudah ada aman. Semua ada ilmunya, ada ya, basicnya. ada basicnya. Jadi yang selalu pikir, saya harus minum obat seumur hidup, misalnya. Nanti ginjal saya malah jadi rusak. Saya selalu mengatakan bahwa jika tidak minum, ginjalnya akan jauh lebih cepat rusak. Kita rata-rata pasien di sini, penyebab gagal ginjal kronis di rumah sakit kita ini, pertama itu banyak sekali yang kencing manis tidak terkontrol. Kemudian hipertensi tidak terkontrol. Karena apa? Tidak merasa ada apa-apa. Tahu-tahu ginjal sudah rusak. Tahu-tahu datang stagingnya sudah terminal. Kita lihat dari ureum kreatinnya, sudah rusak sekali, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ada 2 proses, perlu tahu ada 2 proses cuci darah. Ada yang untuk cuci darah untuk pasien gagal ginjal akut. Kalau gagal ginjal akut, fungsi cuci darah adalah memperbaiki fungsi ginjal. Ginjalnya baik, sembuh, orang itu sembuh. Lepas dari. Ya, dia perlu cuci darah mungkin 3 kali, 4 kali setelah fungsi ginjalnya kita perbaikin. Pasien tidak perlu cuci darah terus. Yang kedua adalah pasien dengan gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal kronis, fungsi hemodialisis, fungsi cuci darah itu adalah menggantikan fungsi ginjal. Seumur hidup. Ya, itu menggantikan fungsi ginjal. Jadi beda antara gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronis. Kalau yang kronis, istilah ginjal sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Oke. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik masyarakat itu lebih baik mencegahlah. Lebih baik mencegahlah daripada harus menjalani
Ya kalau memang harus menjalani mau nggak mau ya Bu ya. Nah ya tapi kalau bisa tidak menjalani, kita mencegah itu jauh lebih baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Saya kira juga kalau untuk promotif preventif Yes. ya dok, ini kaitan dengan JKN, ini kan kita bisa bayangkan mungkin di Rumah Sakit Indramayu saja di RSUD pasien hemodialisa ada berapa banyak? Oke. Bukan cuma Bu Dewi sendiri nih, Oh, udah Sekitar 150 Pak. 150 dan itu mungkin 90% pakai BPJS semua mungkin ya, Ya. atau 100%. 100%. Ya, terus juga mungkin talasemia juga sama ya. Mungkin talasemia ada berapa di sini pasiennya? 1.000. Bukan yang di Rumah Sakit Indramayu saja. Iya 1.000. Oh ya, nah itu apalagi seperti itu kan hampir jangan-jangan 90% pakai BPJS juga Oke. atau kalau enggak 100% gitu kan. Yes. Nah, tingginya biaya pengobatan walaupun kita tidak mempermasalahkan sama pasien ya. Iya. Ini tentu saja untuk jangka panjang harus dengan promotif preventif gitu. Karena kalau tidak dicegah dari awal ya kecenderungannya akan nambah terus gitu Oke. kan. Nah, tadi mungkin kalau dari sisi hemodialisa sudah disampaikan sama Dr. Joe. Nah, kalau untuk yang talasemia ini di Permenkes 3 tahun 2023 yang baru, di sana ada screening talasemia. Nah, gitu karena kan kecenderungan dari genetik ya, artinya penyakit bawaan dari orang tua ini bisa diantisipasi gitu sebelum terjadi. Oke. Nah, di Permenkes 3 itu ada screening talasemia yang sebelumnya tidak ada. Oke. Nah, screening talasemia bisa di FKTP, pemeriksaan darah tepi lah seperti itu. Sehingga ke depannya kalau memang pemerintah mau memasukkan program mengantisipasi talasemia ini lebih awal, itu dijadikan misalnya nih gerakan nasional begitu ya. Karena kan berbiaya tinggi nih. Gerakan nasional untuk screening talasemia sepranikah ya, Dok ya? Screening pranikah, walaupun Screening kalau pranikah. menurut saya bukan pranikah, sebelum jatuh cinta gitu kan. Iya. Karena kalau sudah pranikah, undangan sudah tersebar, gedung sudah Pesan. dipesan, agak susah dibatalkan. Repot juga ya. Iya. Apalagi Jadi- sudah jatuh cinta. Betul, jadi lebih Oke. baik dilakukan screening kesadaran masyarakat untuk tidak menikah, memang begitu bahasanya, untuk tidak menikah sesama carrier, sama pembawa. Nah, Karena dari mana punya resiko taunya? itu ya, Betul. anak-anaknya. Oke. Dari mana taunya ya harus screening gitu. Oke. Ketika didapati misalnya SMA lah begitu misalnya ya. SMP, SMA sebagai carrier, ya nantinya ketika akan mencari pasangan, ya tidak ada salahnya menanyakan pasangan kita apakah carrier juga atau bukan. Oke. Gitu. Kan belum jatuh cinta kan? Oke. Iya, kalau sudah kan agak repot Yes. nanti. Apakah di cover juga nanti pada akhirnya? Untuk yang screening talasemia, iya. Sekarang sudah masuk Permenkes 3 Sudah tahun sudah akan di-cover 2023. Iya. Oke. Iya, tapi mungkin ini pemeriksaan yang pemeriksaan darah tepi ya. Ya. Nah, itu mungkin lebih jelasnya lagi nanti dari FKTP ataupun dari rumah sakit. Oke. Andai kan bisa melakukan screening tersebut. Oke. Gitu. Karena kalau sudah terjadi, kalau sudah menikah, apalagi kemudian sudah punya anak, agak susah Betul. mengendalikannya gitu. Iya. Begitu kira-kira. Dengan tingginya biaya untuk transfusi dan juga hemodialisis yang pada pasien dengan yang harus hemodialisis, sebetulnya kalau misalnya kita bisa cegah ya Pak Betul. Rahmata ya, kita bisa alokasikan untuk penyakit-penyakit lain dengan Betul. pasien yang lain. Iya, kita belum bicara jantung ini. Ya, gitu kan? Kanker juga ya. Iya, kanker Ya. juga belum. Iya. Apa nanti podcast berikutnya? Nah, itu dia. Orang juga itu kan. Oke. Iya, iya, iya. Oke, terakhir sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan pesan-pesan semangat Nah, dari Adinda silakan. Rizky Febrian kepada teman-teman yang mengalami atau merasakan thalassemia, sama-sama struggle, sama-sama berjuang. Silakan sampaikan. Untuk pasien thalassemia tetap semangat terus, dan ayo kita, dah itu aja. Oke. Terima kasih Rizky. Dari Ibu Dewi, berikan semangat yang begitu Iya. luar biasa kepada teman-teman, Bapak Ibu Supaya pasien gembira yang dan namanya ceria, supaya Bu. gembira dan ceria. Supaya seperti Ibu Dewi yang tetap sering walaupun harus menjalani hemodialisis selama 2 kali dalam seminggu. Silakan Ibu Iya. Dewi. Untuk sobat-sobat yang merasa sekarang sebagai pasien HD lah istilahnya, pasien HD. Saya juga sudah menjalani selama 9 tahun. Istilahnya gagal ginjal bukan berarti gagal hidup. Iya, Ya. Pak. Kita harus tetap semangat
Terus ada satu lagi, tetap dalam misalnya makanan, minuman itu batasi, imbangi dengan istilahnya HD juga gitu kan. Nikmati, batasi, imbangi gitu. Biasanya pasien HD seperti itu. Mudah-mudahan ya pasien yang lain juga bisa tetap semangat. Apa istilahnya ya? Tetap punya semangat lah buat tetap iya untuk tetap survive iya dan tetap hidup dengan nyaman. iya ya itu tadi, gagal ginjal bukan berarti gagal hidup. Gagal ginjal bukan berarti gagal hidup. Tema Hari Ginjal Sedunia. Itu dia, pas dengan Hari Ginjal Sedunia. Kita taping hari ini 9 Maret 2023. Oke, terima kasih Bu Dewi. Dari Dr. Jo, closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sobat RSUD Indramayu berkenaan dengan tema yang kita bahas pada hari ini? Ya, kesehatan ginjal itu penting. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa ginjal itu bisa kita pelihara, bisa di-preserve, jaga dengan baik. Bagaimana menjaga ginjal dengan baik? Ya, salah satunya adalah kalau memang ada penyakit, kalau memang ada kencing manis, darah tinggi atau apa, cepatlah berobat dan biar kedua penyakit itu terkontrol. Kemudian pola dan perilaku hidup sehat. Ginjal yang sehat itu penting untuk kualitas hidup yang sehat dan lebih baik. Demikian. Oke. Terima kasih. Terakhir, Pak Rahman Tafauzi, selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu. Ya, baik Dr. Stefan dan sahabat RSUD. Mungkin ada dua hal closing statement saya. Pertama, yang tadi ya, promotif preventif. Apapun juga penyakitnya, apakah dalam hal ini hemodialisa ataukah mungkin thalassemia atau apapun juga, kita tingkatkan lagi gerakan hidup sehat. Ya, dengan pola hidup yang seimbang, olahraga, makanan yang sehat dan seterusnya. Jadi saya kira itu adalah yang paling baik sehingga kita bisa terus beraktivitas dengan sehat lah begitu. Yang kedua, kita mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Indramayu untuk terus berpartisipasi dalam program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Yang belum daftar, cepat daftarkan, jangan menunggu saat sakit begitu. Dan juga yang sudah mendaftar ataukah yang membayar secara mandiri, bayarlah iuran tepat waktu. Jangan membayar hanya pada saat sakit begitu ya. Jadi disitulah bentuk gotong royong kita secara nasional. Ya, dengan gotong royong semua tertolong. Wah, dengan gotong royong semua tertolong. Oke. Well, kita sudah banyak berbincang dan tidak terasa waktu yang akan memisahkan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Adina Rifki, Ibu Dewi, Dr. Jo dan juga Dr. Pak Rahmanto yang sudah hadir pada kesempatan kali ini membahas tentang thalassemia dan juga hemodialisis dan bagaimana BPJS dan rumah sakit mengcover dan juga memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat dengan kondisi-kondisi seperti demikian. Dan akhirnya saya Dr. Stephen Saputra selaku host mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa like dan subscribe channel RSUD Indramayu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan bye-bye. Mantap.